Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak semua yang hadir jamaah Masjid Al-Ikhlas kajian malam Selasa ya, seperti biasa rutin. Sebelum kita mulai kajian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Pembahasan di kitab Al-Hikam ini lebih kepada akhlak, lebih kepada memperbaiki kualitas ibadah. Karena di minggu lalu kita sudah belajar bahwa adat kebiasaan itu menyebabkan ibadah tidak bernilai. Ya, di minggu lalu nanti kita akan bahas sebagai review. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna wudhu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tashbihana wa tahmidana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighar wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil ma'rifah sabitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Seyogianya pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bersama, bermuajahah, berkumpul di tempat yang mulia dalam kajian rutin mingguan setiap malam Selasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mereview minggu lalu itu Pak yang belum berkesempatan hadir, barangkali ini reviewnya sedikit dan poin penting dari bahasan kemarin. Hikmah ke-11 dari kitab Athaillah As-Sakandari, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dituliskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari
700 tahun yang lalu ini mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau di alam kuburnya sampai nanti di akhir zaman. Amin ya. Di pembahasan Al-Hikam ke-11 yaitu tentang bahaya popularitas. Al-Hikam menyebutkan ada orang-orang yang pada saat populer itu sebenarnya prematur. Dan banyak ini terjadi. Bahkan disampaikan juga oleh ulama yang lain akan banyak penyakit hati di akhir zaman. Dan salah satu yang disampaikan itu adalah orang ingin mudah populer dan terjadi saat ini. Like, comment, and share. Viral. Begitu mudahnya orang menginginkan popularitas sehingga cara-cara yang tidak biasa dan melanggar syariat pun tetap dilakukan. Dulu di Bandung ada yang viral karena ngasih sampah itu Pak, di Bandung ya? Hadiah sampah itu kan? Ya itulah kurang. Bagaimana begitu mudahnya orang ingin populer menghalalkan segala cara. Kalau bahasa sekarang anak gaulnya pansos Pak. Entah itu rumah tangga diulik, ningali gosip infotainment maaf. Rumah tangga diulik. Karena apa? Pengen pansos. Gitu. Terus banyak juga tidak terkecuali ustaz. Tidak terkecuali pemuka agama atau yang dilabeli ustaz. Sebenarnya kan berat itu. Berat. Karena pada saat orang berbicara agama, sebenarnya aktualnya belum tentu bisa kita sandangkan sebagai ustaz. Belum tentu, belum bisa. Bahkan kalau kita lihat dari asal katanya sendiri, ustazun gitu kan, ini dalam bahasa Arab. Itu kan bermana apa Pak? Guru ya. Ini kalau ditempelkan kepada orang yang mengatakan terkait dengan agama tetapi tidak dengan ilmunya, berat itu. Berat. Makanya sebenarnya ada dibagi beberapa kategori sebenarnya orang yang menyampaikan agama. Bisa sebagai dai. Nah, dai itu sebenarnya orang yang menyampaikan terkait kebaikan agama ke halayak umum. Itu dai. Lalu apa bedanya dai dengan ustadz? Ada perbedaan. Kalau orang mengajak kepada kebaikan namanya dai. Asal katanya dari da'a. Da'a, dai. Da'a itu mengajak. Dai orangnya yang mengajak. Kalau di ilmu nahu namanya isim fa'ilnya, gitu. Orang yang mengajaknya namanya dai. Kemudian nanti akar kata menjadi doa. Itu da'a, dai, doa itu satu akar kata. Ya. Nah, dai itu berarti orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah seorang dai itu sebenarnya aktualnya bisa kita labeli ustadz? Aktualnya belum tentu. Sebenarnya belum tentu. Karena untuk level kepada pemahaman ustadz itu sebenarnya ada kerangka-kerangka ilmu yang harus difahami. Seperti misalnya paling sederhana harus ada ilmu alatnya kalau di pesantren ya. Itu nggak bisa disebut ustadz dulu sebelum memahami ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu nahu, sorof, kemudian nanti berkembang. Jadi nggak bisa sembarangan orang dalam sebenarnya itu tidak bisa dengan serta-merta dilabeli ustadz. Karena ada kerangka-kerangka keilmuan yang harus standarnya dikuasai. Seperti layaknya seorang dokter. Tidak bisa dokter itu dikatakan dokter, kan spesialis kan? Dokter itu tidak bisa dikatakan dokter sampai ada beberapa keilmuan yang sudah dikuasai. Nah ini yang memang berbahaya. Jadi di kita itu, ini fenomena. Ibnu Athaillah mengajarkan itu, menyampaikan itu 700 tahun yang lalu.
Fenomena di kita adalah pada saat berbicara agama sedikit sudah kita labeli sebagai ustaz. Pada akhirnya karena memang labelnya adalah label ustaz, kemudian nanti apa yang disampaikannya meskipun tidak dengan ilmunya dianggap sebuah kebenaran. Begitu. Padahal kalau diulik lagi, misalnya dalam sederhana saja, dalam misalnya sebuah hadis gitu, yang berkaitan dengan perkara A misalkan. Itu kan sebenarnya hadis itu sudah selesai dibahas oleh para ulama. Jadi kalau ditanya apa misalnya makna dari hadis itu, kemudian apa saja ulama, siapa saja ulama yang mengatakan dan maknanya seperti apa, tafsirnya seperti apa. Jadi banyak disiplin ilmu yang sebenarnya terkait dengan keilmuan itu. Ketika menyampaikan salah, maka dia kan berfatwa kan. Dan bahayanya orang yang berfatwa tanpa ilmu menyesatkan dan sudah sesat dan menyesatkan. Jahilun wa juhala kalau bahasa ulama. Jahilun wa juhala, sudah sesat dan menyesatkan. Gitu ya. Jadi ini harus difahami baik-baik bahwa kenapa saya sampaikan ini dibahas di Ibnu Athaillah, jangan sampai kita mengejar popularitas karena itu bahaya sekali. Dan sekarang misalnya nih kan ustadz itu kan misalnya harus populer kan begitu. Supaya dakwahnya semakin banyak. Iya. Kalau itu tidak dicari popularitasnya, maka itu kemungkinan besar aman. Aman itu. Tidak dicari gitu, tidak dicari. Tiba-tiba orang udah misalkan kayak Ustadz Somad kan nggak misalkan dicari kalau dari ceritanya gitu. Itu ada orang yang memvideokan kemudian viral, tidak mencari-cari popularitas. Tetapi karena memang Allah menakdirkan akhirnya supaya lebih banyak didengar, maka kemudian Allah menakdirkan jadi populer. Tetapi poinnya adalah pada saat populer itu keilmuannya sudah kuat. Sehingga ditanya masalah apa saja ada dasar dan ada dalilnya yang sudah bisa disampaikan. Dan ini poinnya Pak. Kata Ibnu Athaillah, jangan sampai popularitas itu menjadi tujuan utama. Sehingga langkah apa yang harus dilakukan? Kata Ibnu Athaillah, kubur egomu. Jadi untuk menjadi orang populer, ya paling sederhana misalnya di lingkungan kita ya. Kan biasanya ada orang yang ingin menonjolkan diri, umpama begitu. Umpama ini. Hal yang harus pertama kali dilakukan adalah kata Ibnu Athaillah, jika ingin selamat ibadahnya adalah membenamkan atau menguburkan rasa egoisme diri. Sampai titik di mana kita tidak ingin tampil. Gimana coba Pak? Di satu sisi orang meminta untuk tampil. Tetapi di sisi lain kita mengubur keinginan diri sendiri untuk tampil. Di situ letak poin yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Itu selamat Pak. Jadi kalau ingin selamat dari ibadah yang tadi sia-sia, yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah seperti ibadah tetapi bukan, dari sisi popularitas pada saat orang menunjuk sesuatu, menunjuk kita untuk tampil, benamkan keegoisan kita bahwa sebenarnya kita tidak ingin tampil. Berat ya? Tapi memang begitu, supaya selamat. Karena begitu nanti kita diminta untuk tampil, memang kitanya mau tampil, itu yang keliru. Hilang Pak itu pahala. Karena nanti ada rasa ujub dan sombong, balik ke kaidah-kaidah sebelumnya. Menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Menganggap diri kita lebih baik dari jamaah, wah itu sudah maksiat. Maka hati-hati di poin ini. Halus sekali. Di poin ke-10, di pasal ke-10 saya sampaikan bahwa ria itu seperti apa? Semut hitam yang berjalan di atas batu hitam, ini sabda Nabi, kemudian berjalan di tengah malam atau di malam hari. Sudah hitam semutnya, berjalannya di batu hitam dan memang di malam hari. Kelihatan nggak? Enggak, tapi ada nggak? Ada. Itu ria itu begitu. Tiba-tiba kita mau ke masjid, wah alhamdulillah ya Pak Haji misalnya gitu. Rajin ke masjidnya, oh iya langsung nyamuhun alhamdulillah, wah itu sudah. Itu balik lagi, hati-hati. Jadi di sini Ibnu Athaillah memberikan pandangan kepada kita untuk hati-hati di dalam ibadah.
Baik, di minggu lalu terakhir saya sampaikan juga bahwa ibadah kalau dibiasakan menjadi adat kebiasaan. Ya, ada masalah nggak di situ? Secara sepintas nggak ada kan ya? Malah bagus, alhamdulillah kan sudah dibiasakan menjadi hal biasa. Iya. Kalau dari perspektif ilmu fikih bagus, membiasakan ibadah sehingga hak ibadah itu menjadi biasa, bagus. Tetapi harus naik satu level lagi, kata Ibnu Athaillah, hati-hati. Karena pada saat adat kebiasaan itu berlangsung, maka yang terjadi adalah hilang rasa dan makna dari ibadah. Silahkan dicoba. Makanya kenapa Ramadan itu setahun sekali, nggak tiap bulan. Ini buat nanti nih pembahasan seru, insyaallah. Ada ibadah-ibadah yang memang itu tidak dibiasakan. Artinya tidak rutin seperti sholat 5 waktu. Coba Pak, rasakan sekarang. Ini jujur saja. Pada saat kita melaksanakan sholat 5 waktu, ada nggak satu waktu kita merasa seperti biasa saja melaksanakan ibadah itu? Benar nggak? Jujur aja. Ya, sering ya. Jadi karena sudah kebiasaan, kita menganggap ya seperti makan. Seperti makan. Sudah jadi kebutuhan saja. Nah, ada memang dai yang mengatakan buatlah seperti kebutuhan gitu ya. Itu level 1. Itu level fikih, Pak. Level fikih itu membiasakan adat kebiasaan yang baik berbentuk ibadah menjadi adat kebiasaan. Itu level 1. Jadi ditarik amal baiknya menjadi adat kebiasaan. Bagus. Tapi itu masih level 1. Apa level berikutnya? Menjadikan adat kebiasaan tadi selalu bermakna pada saat dilakukan. Dan ini yang rumit. Karena istiqomah itu berat. Gitu ya. Istiqomah itu berat. Dan istiqomah itu selalu ada setan di situ. Maka kemudian memberi makna ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Nyambung dengan bahasan pada malam hari ini, Pak. Insya Allah nanti kita bahas. Jadi kualitas ibadah yang baik harus disertai dengan ilmunya. Dan ilmu ibadah untuk melengkapi kualitas ibadah adalah ilmu sufinya, ilmu kolbunya. Dan ini adalah ilmu kolbunya. Begitu ya. Baik, itu barangkali review untuk minggu lalu. Mudah-mudahan itu bisa difahami. Dan kita masuk kepada bahasan pada malam hari ini, yaitu tentang uzlah dan tafakur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai dengan judul yaitu uzlah dan tafakur. Apa itu uzlah dan apa itu tafakur? Subtemanya adalah menghilangkan kemelekatan hati dari dunia. Hapunten pisan Pak, abdi pernah ningali aya anu sakaratul maut teh siga nu ripuh kitu nya. Si panonna teh kaluhur kieu. Seripuh. Eta sakaratul maut teh Pak punten sabulan. Sasasi. Sasasi. Sakaratul maut nu paling ripuh nu katingali ku abdi teh. Si tangan ieu teh, si panangan ieu teh teu daek cicing, Pak. Teu cicing ieu teh kieu. Jiga ripuh pisan. Eta abdi basa harita teh Yuswa teh kirang langkung 10 tahunan Yuswa teh. Tapi memang tos paham itu. Terus menuju masantren hari itu. Tapi memang di perjalanan waktu sekitar 5 tahun kemudian abdi teh nembe apal pembahasan. Jadi ada sesuatu hal yang pada saat kita sakaratul maut itu ada yang melekat di hati, Pak. Dan kemelekatan hati di dunia itu Allah tidak akan cabut nyawa kita sebelum itu hilang. Itu kalau yang baik. Kalau yang enggak, bayangkan Pak, kalau pada saat kita meninggal, kondisi kita ingat mobil. Padahal kata Allah, kembalilah kepadaku dengan ridho dan diridhoi. Ridho dan diridhoi itu bukan berarti kita ridho untuk meninggal, Pak.
Kita ridho untuk meninggal dan meninggalkan dunia. Memutus rantai kelezatan, kalau dalam bahasa Al-Quran itu, memutus rantai kelezatan di dunia. Dan itu yang terjadi apa? Berarti hati dan pikiran kita pada saat sakaratul maut itu menentukan bagaimana kondisi sakaratul maut kita. Makanya kenapa agama mengajarkan kita untuk selalu berzikir. Agar nanti pada saat sakaratul maut yang kita ingat hanya lafaz Allah saja. Allah saja yang ingat, yang lain tidak. Karena pada saat ada hal lain selain Allah, maka itulah yang dikatakan dengan ilah. Tetapi tidak ada ilallah. Ini saya pernah sampaikan. Saya ulang ya. Lafaz ilah akan selalu bersanding dengan pada Allah. Silahkan dicoba, dicek, diperhatikan di setiap lafaz kalimat di Al-Quran. Di ayat kursi, Allahu la ilaha illallah. Ilaha disandingkan dengan lafaz Allah. Selalu, Pak. Selalu. Dan termasuk di syahadat sendiri, asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha disandingkan dengan lafaz Allah. Apa maknanya, Pak? Karena kita itu ternyata seringkali menuhankan sesuatu selain Allah. Menuhankan itu kan sesuatu yang difikirkan lebih besar dari Allah. Kan seharusnya yang kita pikirkan setiap saat itu Allahnya. Sehingga aktivitas kita semua bernilai ibadah. Kan mau Allah tuh begitu, Pak. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan selama 24 jam ini yang keluar dari koridor ibadah. Maunya begitu. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bahkan tidurnya dianggap sebagai ibadah. Kalau tidur kita nih, tidur itu asal hukumnya adalah apa? Mubah. Jadi bisa bernilai ibadah, bisa tidak. Tetapi kalau diniatkan, misalkan besok saya mau bangun untuk sholat tahajud, maka berarti tidurnya bernilai ibadah. Jadi diniatkannya apa, disitulah letak pahalanya. Allah tuh pengen begitu kita. Tetapi pada kenyataannya, bagaimana Pak? Kadang-kadang kita suka lupa meniatkan sesuatu untuk ibadah. Sehingga itu tidak bernilai apa-apa. Maka bayangkan Pak, kalau kita hitung ibadah kita, misal yang kita sadari betul hanya sholat cuma 10 menit lah katakan. 10 kali 5, cuma 50 menit. Tambah misalkan dengan rokaat sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya. Ya mungkin total misalnya dengan sholat sunnah yang lain aktualnya 1,5 jam. Pak. Berarti selama kita hidup 24 jam itu cuman 1,5 jam yang kita sadari betul-betul itu ibadah. Terus sisanya gimana? Padahal Allah menginginkan 24 jam. Begitu Pak. Jadi ini yang harus kita sadari, fahami bahwa ternyata akhir hayat kita itu akan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di hati kita saat ini. Maka kemudian Allah melalui Rasulnya mengatakan kamu terus belajar. Kita diperintahkan untuk selalu belajar sampai akhir hayat. Kenapa? Supaya kita tidak lepas dari orang yang mengingatkan. Begitu. Ini salah satunya Pak. Coba sekarang kalau kita tidak ada pengajian seperti ini, terus siapa yang mengingatkan diri kita? Lihat di YouTube, rasakan Pak ininya. Rasanya tuh ada perbedaannya coba. Terus kalau kita ngaji biasa, ngaji Quran, apa yang kita pahami? Dengan keilmuan kita yang terbatas. Coba. Jadi semuanya itu memang harus mengaji, harus belajar. Sehingga kualitas ibadah kita akan lebih baik. Itu ya. Itu jadi menghilangkan kemelekatan hati dari dunia itu salah satu caranya adalah dengan uzlah. Di situ disebutkan oleh Ibnu Athaillah, mana fa'al qalba misla uzlatin. Nah, uzlah ya. Di sini aja ya. Uzlah. Nah ini bahasan kita terkait ini. Uzlah.
Kata Ibnu Athaillah, mana fa'al qalba misla uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kolbu atau hati misla uzlatin, semisal uzlah. Sekarang pertanyaan, uzlah itu apa? Uzlah itu adalah meniadakan diri, mensepikan diri dari hiruk pikuk dunia, Pak. Dalam hidup kita selama 24 jam, ini penting kita lakukan. Kenapa? Pernah nggak kita merasa hati kita ini lelah? Kalau pikiran sudah pasti. Satu waktu kita pesimis sekali. Satu waktu kita lelah sekali sepertinya menjalani hidup itu. Itu tanda kita perlu uzlah namanya, Pak. Uzlah itu adalah menyepikan diri, meniadakan diri dari hiruk pikuk dunia. Bahasan Ibnu Athaillah ini bersambung dengan perintah Al-Quran, perintah Allah terkait dengan sholat tahajud. Kapan uzlah itu dilakukan? Coba sekarang Bapak di rumah, ada nggak waktu untuk uzlah? Tempat untuk uzlah. Kita tidak memikirkan dunia sejenak saja. 10 menit saja. 1 jam saja. Kita tidak memikirkan itu. Atau memikirkan tetapi keduanya ditafakuri, merenungi. Kita itu kan sering lelah di kehidupan dunia, entah itu dengan tetangga, entah itu dengan istri yang paling dekat, entah itu dengan anak, entah itu dengan orang tua, kan begitu ya. Itu suka begitu kita mah, suka gampang lelah gitu, gampang menyerah sebetulnya. Karena memang kita diciptakan lemah gitu. Tetapi kata Allah ada satu waktu kamu harus uzlah. Nah, uzlah di sini tidak pakai huruf alif lam, Pak. Ini menariknya. Uzlah itu tidak menggunakan alif lam di awal. Artinya secara ilmu nahwu ini bersifat umum dan kadang-kadang. Jadi tidak serta-merta terus dilakukan, tidak. Uzlah itu kita menyepikan diri dari dunia hanya kadang-kadang saja. Tidak 100% satu hari, enggak diminta begitu. Dimintanya adalah bertafakur. Kalau tidak sholat tahajud, maka kemudian ada yang lain namanya iktikaf di masjid. Apa yang dilakukan iktikaf? Ini iktikaf, diniatkan iktikaf nggak Pak kalau di sini? Berdiam diri di masjid itu iktikaf. Dan salah satu uzlah ini yang sekarang kita lakukan. Kapan lagi kita berpikir tentang kehidupan setelah mati, setelah hidup, setelah mati, mati, hidup lagi kan? Itu yang kita alami fase itu, yang kalau kita tidak mengaji, tidak ada orang yang mengingatkan, kan dunia ini seperti selamanya, Pak. Sok aja. Lupa itu. Kalau tidak ada yang mengingatkan, lupa bahwa kita itu akan mati. Wah, begitu banyak orang yang tertipu itu. Maka di Al-Quran banyak ayat yang mengatakan begitu banyak orang yang tertipu dunia. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan itu, Pak. Uzlah. Jadi uzlah, sejenak berdiam diri, merenungi apa yang kita lakukan sehari-hari, Pak. Jadi di sholat tahajud itu sebetulnya hikmahnya bukan hanya kita sholat saja, enggak. Di sholat tahajud itu pada saat kondisi sunyi, sepi, kita berpikir, sebetulnya apa tugas kita di dunia ini? Seberapa banyak sudah ibadah yang sudah kita lakukan? Kemudian berkaitan dengan muamalahnya, misalkan ada anak kita, sudah maksimalkah kita mendidik anak? Bagaimana sholatnya? Bagaimana ngajinya? Bagaimana berbaktinya kepada kita? Kemudian ada istri kita juga. Istri kita bagaimana kita menjadi suami yang baik. Kemudian bagaimana kita mendidik istri. Jangan sampai kita banyak mendidik orang di luar, tetapi istri dan anak sendiri tidak terdidik. Kan ini perlu perenungan, Pak. Begitu banyak orang yang menjadi pendidik tetapi tidak bisa mendidik keluarganya sendiri. Maka kemudian Allah menurunkan ku anfusakum ahlikum naro. Kan itu untuk itu, Pak. Jangan sampai kita mengajari, mengajarkan, memberitahu, menjadi dai di mana-mana gitu. Mengajarkan kebaikan, ternyata anaknya sendiri narkoba umpamanya. Kan ini ada kekeliruan, Pak.
Ada kegagalan yang dilakukan bukan di luar, di dalam rumah sendiri. Dan ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita sering ke masjid, tapi anak nggak pernah ke masjid atau jarang ke masjid, kan begitu Pak. Coba kita evaluasi diri kita. Kalau memang tidak di malam hari, misalnya, wah sholat tahajudmu orang suka lewat wae, misalkan. Boga teh misalkan tabu genep, misalkan tabu 7, 12. Nya tahajud, nya subuh, nya isrok, tasurok. Subuh isrok. Dua. Kalau memang kita merasa kita jarang salat tahajud, maka kita harus meluangkan waktu sejenak untuk iktikaf seperti ini, Pak. Kan kalau seperti ini kan kita merasa diingatkan dengan cara yang bil hikmah kan? Tidak merasa digurui, tetapi merasa diingatkan. Karena memang dalilnya ada. Begitu, Pak. Jadi sekali lagi, uzlah itu adalah meniadakan diri, mensepikan diri kita itu dari hiruk pikuk dunia. Dan ini tidak selalu. Uzlah sendiri dalam ilmu nahu itu cuma sebatas nakiroh. Artinya dilakukan kadang-kadang, tidak selalu. Jadi kalau memang seminggu sekali seperti ini, ya berarti seminggu sekali saja nggak apa-apa. Kalau lebih baiknya memang tiap hari, bahkan tiap waktu kita bertafakur. Tapi kan kita mah nggak begitu ya. Itu dilakukan hanya oleh para nabi dan oleh para alim ulama yang memang secara keilmuannya sudah tinggi sekali. Kita mah belum sampai ke level itu, ya sudahlah nggak apa-apa. Kalau memang tidak bisa sholat tahajud, misalkan tiap malam, ya sudahlah nggak apa-apa. Seminggu sekali aja deh gitu. Jangan sampai nggak ikut pengajian gitu. Begitu ya, bapak-bapak bisa memahami ya. Nah, kemudian di bahasa Sunda, alhamdulillah ada namanya pangaos. Ngaos orang teh ngaos kan bahasa Sunda mah. Pami orang bade meser. Harga. Harga kan, pangaosnya harga kan. Coba, pangaos. Berarti kan asal katanya dari ini kan. Aos kan. Ngaos. Aos jadi ngaos kan. Nah, bergeserlah makna aos ngaos itu menjadi mengaji. Nah, kalau kita bermuamalah pangaos itu harga. Kenapa kok pengaosan ngaos gitu kan dipakai seperti sama akar bahasanya? Karena memang pengawasan yang kita lakukan itu akan membuat nilai diri kita itu berharga di mata Allah. Ini Pak, kalau kita cuman ibadah saja, tidak disertai dengan ilmunya, nggak akan ada apa-apanya, tidak akan bernilai. Apa yang menjadi nilai? Maka kemudian saya tuliskan di sini sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang berilmu yang tidur itu lebih baik dari sholatnya orang yang bodoh 1000 rakaat. Orang yang berilmu lagi tidur, ada satu orang yang sudah 1000 rakaat atau mau 1000 rakaat melakukan sholat sunnah misalnya. Itu lebih baik. Kenapa coba? Apa yang membedakan? Keilmuannya, kualitas ibadah yang dilakukan oleh orang berilmu itu akan jauh lebih bermakna dibandingkan orang yang tidak berilmu. Maka hadis Nabi ini diartikan pentingnya meningkatkan kualitas amal ibadah dengan ilmu. Pertanyaan sekarang, ilmu yang seperti apa? Kan begitu. Ilmu yang seperti apa yang bisa meningkatkan kualitas ibadah? Salah satunya dijawab di sini, Pak. Ilmu yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita adalah ilmu qalbu. Ilmu qalbu, ilmu hati. Gimana coba? Perintahnya juga begitu, Pak. Pada saat kita sudah selesai sholat, kita sudah merasa bahwa kita ini adalah orang yang sholat, kenapa kita masih melakukan kejahatan, kemungkaran, kan begitu? Maka inginnya Allah itu pada kita pada saat kita sudah melaksanakan amal ibadah, ya kita hilangkan itu sedikit demi sedikit. Dan perbuatan kita itu tercermin dari hati kita. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sudah baik, ya tunjukkan itu dengan apa yang bisa kita lakukan di amal ibadah setiap hari. Muamalah yang terpenting.
Begitu ya Pak. Uzlah. Berikutnya, yadkhulu biha midana fikratin. Maidan. Asal katanya saya pertama dulu pas waktu belajar bahasa Arab tuh ada maidanun. Maidanun apa? Maidanun. Maidanun itu lapang, Pak. Maidanun itu lapangan. Di sini jadi midana fikratin. Midana fikrotin itu menjadi lapangan tempat bertafakur. Jadi ternyata hikmah dari sholat tahajud itu bukan cuma soal ibadah, enggak cuma sebatas itu, tapi hal lainnya adalah bertafakur. Bertafakur itu meresapi, merenungi kehidupan kita yang telah lalu. Perasaan kamar itu orang masih kena murang kali, aina atau sepuh. Asa kamari orang, asa kamari tak itu. Berarti kan ini harus ditafakuri ini. Selama sekian tahun kita beribadah, apakah dikira-kira ada yang diterima? Coba, dengan sekian banyaknya hati kita ria, dengan sekian banyaknya hati kita yang barangkali tidak ikhlas, apakah yakin Allah menerima? Terus begitu. Bukan kita tidak roja, tidak berharap kepada Allah untuk diterima, itu beda bab. Itu beda bab. Dalam arti bahwa mentafakuri ini mengevaluasi barangkali ada ibadah kita yang secara kualitas belum baik. Sudah dilakukan tapi belum baik. Begitu. Jadi ini supaya menjadi motivasi kita untuk terus melakukan kualitas ibadah menjadi lebih baik. Begitu. Jadi diistilahkan oleh Ibnu Athaillah midana fikrotin. Pada saat kita keluar dari hiruk pikuk dunia sejenak saja, kita tidak mendengar misalnya gosip gitu ya, tidak mendengar orang gibah gitu, tidak melihat mata kita dari maksiat, hilangkan itu sejenak saja. Makanya kalau di ajaran kita di Islam itu sholat tahajud itu meskipun 2 rakaat ya dilakukan saja kan begitu. Artinya kan mepet-mepet misalnya, lakukan saja. Kenapa? Ada hikmahnya. Hikmahnya ini Pak, kita menjadi lebih tenang hati. Banyak barangkali masalah, tetapi lebih tenang itu akan masalah itu tidak dianggap sesuatu yang besar. Begitu. Kita lanjut. Yang menarik Pak, ternyata hampir semua nabi, tapi di Al-Quran hanya beberapa yang disebut. Itu ternyata beruzlah, keluar dari hiruk pikuk dunia itu di satu waktu, di satu tempat sampai mendapatkan petunjuk dari Allah. Nanti kita lihat ternyata orang yang beruzlah itu Pak dijanjikan oleh Allah petunjuk. Nanti ada dalilnya di Al-Quran. Pertama kita bahas dari uzlahnya Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu nih Nabi Musa itu kan salah satu nabi yang arogan. Terkenalnya arogan. Ada satu riwayat, satu kisah bahwa Nabi Musa alaihissalam pada saat ditanya oleh kaumnya, siapakah orang yang paling berilmu di antara selain engkau gitu? Enggak ada, saya aja yang paling berilmu. Itu sombong Nabi Musa. Segitu Nabi, Pak, sombongnya luar biasa. Karena memang pada saat itu tidak ada orang yang lebih memahami tentang agama Islam selain beliau, tidak ada. Tetapi dengan sombongnya beliau mengatakan itu. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Pernah dengar cerita ini Pak ya? Nah, itu. Nabi Khidir itu kan sebetulnya asal muasalnya dari cerita Nabi Musa itu menganggap dirinya paling pintar Pak. Nah, kalau bahasa kita mah istilahnya, kamu jangan begitu kata Allah. Di atas langit masih ada langit. Memang keilmuannya luar biasa, Nabi Musa itu cerdas sekali Pak. Dan memang secara perawakannya luar biasa, tegas gitu, keras. Makanya kaum Bani Israel itu diberikan anugerah itu, nabinya itu memang wataknya juga tegas Pak. Oh kalau lembek bukan, Nabi Muhammad tidak cocok di Bani Israel Pak. Makanya diturunkannya di bangsa Arab. Kalau di Bani Israel waduh, Nabi mas sabar. Tapi nabi-nabi Bani Israel itu kalau diperhatikan di sejarah, itu memang perwatakannya begitu, sesuai dengan kaumnya.
Maka kemudian Nabi Musa pada saat ditanya oleh kaumnya seperti itu, menganggap bahwa dirinya paling bisa, paling pintar. Kemudian turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina. Ini pada saat awal mula Nabi Musa alaihi salam datang kemudian bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Kira-kira Pak nih? Kira-kira firman langsung turun. Nabi Musanya banyakan atau sendiri? Allah telah berfirman langsung. Kan satu-satunya nabi yang ingin langsung berdialog dengan Allah itu kan hanya Nabi Musa. Allah sendiri memang yang akhirnya langsung berfirman bahwa pada saat Nabi Musa itu datang kemudian bermunajat di mana ini Pak? Yang kita tahu di mana? Gunung Tursina. Watini wazaituni watu risinin. Tursina. Nah, kisah ini kalau kita fahami berarti Nabi Musa itu sendirian. Bani Israel itu salah satu kaumnya itu kan Fir'aun kan ya. Fir'aun itu kan kaumnya Nabi Musa kan. Zolimnya kan luar biasa. Bagaimana Nabi Musa supaya bisa mengalahkan Fir'aun, supaya kalau sekarang rakyat biasa mengalahkan presiden kan begitu. Itu sesuatu hal yang di luar nalar kan. Rakyat biasa tetapi ingin langsung berhadapan dengan presiden dan mendakwahi langsung. Tiba-tiba datang gitu kan, di pas pampres misalnya di mana-mana, tiba-tiba Nabi Musa datang gitu ke Jokowi misalkan. Kan begitu. Itu sesuatu hal yang tadinya kan nggak mungkin. Maka kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, gimana caranya ini? Maka salah satunya kan dengan bahasanya, dengan komunikasi. Yang kita sering baca, Rabbi shrahli sadri. Itu kan doa Nabi Musa untuk supaya lisannya dilancarkan, hatinya dilapangkan. Karena supaya pada saat menyampaikan itu tidak menyakiti hati Fir'aun. Bayangkan Pak, Fir'aun yang sebegitu zolimnya, hati-hati Nabi ngomong juga. Jangan sampai tersinggung, jangan sampai menyakiti. Minggu lalu kita sudah belajar dari pertanyaan Pak Haji Dedi. Kalau kita menyampaikan ke orang, jangan bahasa koreksi. Lebih baik memberikan pandangan. Itu yang diajarkan Ibnu Athaillah. Jadi kalau kita punya pendapat, misalkan kita berbeda dengan pendapat orang lain, maka yang disampaikan kita tidak mengoreksi. Kayaknya nggak begitu. Kalau menurut saya mah itu kurang tepat, kurang misalkan salah, apalagi kata salah. Tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya dikatakan sepertinya kalau pandangan saya itu begini. Jadi ada pandangan yang berbeda gitu. Karena belum tentu pandangan kita juga benar. Gitu. Itu ya, Nabi Musa sendiri menyampaikan dengan sangat hati-hati, takut menyinggung perasaan Fir'aun, padahal jelas-jelas tukang membunuh. Jadi kalau kita misalnya berdakwah memberikan kebaikan tapi dengan caci maki, sebaiknya itu dievaluasi. Begitu. Itu Nabi Musa. Kemudian ada lagi Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim juga sama, Pak. Di Al-Qur'an itu dijelaskan wa tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa da'u rabbi, katanya. Aku akan menjauh darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah. Kepada siapa ini mengatakan Nabi Ibrahim? Kepada bapaknya atau kaumnya? Bapaknya. Nah, bapaknya, kaumnya bukan? Kaum. Ah, begitu ya. Jadi ini Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya. Ya sudah, gitu kan. Ini sudah berhala luar biasa. Orang di sana kesana kemari itu hiruk pikuknya memang menyembah berhala. Bahkan ada kan berhala yang dibuat dari roti, setelah disembah kemudian dimakan. Itu luar biasa, memang dulu lucu ya kalau melihat itu. Habis disembah gitu, kemudian dimakan, Tuhan aja dimakan. Kemudian Nabi Ibrahim ini belum ceritanya tuh belum tahu Allah itu siapa, belum. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim ada semacam petunjuk bahwa untuk supaya mendapatkan petunjuk itu harus keluar dari hiruk pikuk itu, harus menyendiri dulu. Kalau kita sekarang meditasi,
harus meditasi gitu. Atau kalau bahasa di Kanuragan bertapa gitu. Itu turunan-turunannya nanti ya ada bertapa di gua. Sebetulnya bertafakur itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mendapat petunjuk untuk keluar dari hiruk pikuk itu, berevaluasi diri, introspeksi diri, dan pada akhirnya ma'rifat itu tercapai, Pak. Jadi setelah Nabi Ibrahim sendirian mengevaluasi diri, introspeksi diri, kemudian meminta petunjuk, maka kemudian Allah memberikan petunjuk. Begitu. Itu yang akhirnya si berhala itu dihancurkan. Itu salah satunya, Pak, mendapatkan petunjuk itu. Dan minggu sebelumnya sudah pernah dibahas. Nabi Ibrahim itu kan salah satu nabi yang berbohong. Yang berbohong pada saat mengatakan Siti Hajar itu adalah saudara perempuannya, padahal istrinya, pada saat diminta oleh Fir'aun pada saat itu untuk menjadi istri. Kemudian yang kedua adalah pada saat ditanya siapa yang menghancurkan berhala ini. Nabi Ibrahim kan bohong itu. Tanya saja tuh kan kapaknya dia paling gede kan begitu. Itu dua. Dan yang ketiga Nabi Ibrahim pada saat berbohong itu pada saat diminta untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengatakan saya sedang sakit. Jadi 3 kebohongan Nabi Ibrahim dan itu tercatat di Al-Quran. Luar biasa, 3 kebohongan saja dicatat. Kita kira-kira Quran habis tuh. Saperpus sih karena kebohongan. Itu 3 kebohongan Nabi Ibrahim tercatat di Al-Quran. Jadi Nabi Ibrahim sendiri beruzlah ternyata. Ya, nabi-nabi yang luar biasa disebut dengan ulul azmi itu beruzlah. Kemudian siapa lagi? Pernah dengar kisah Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi ini kan ada 7 orang pemuda yang pada saat itu berada di tengah-tengah pemerintahan yang zolim. Mereka ingin agar iman mereka tetap terjaga, kemudian meminta kepada Allah petunjuk, dan petunjuknya adalah berjalan ke satu tempat di gua ini. Yang menarik, Pak, dilihat di uzlah Ashabul Kahfi yang menarik. Yang pertama adalah di Quran surat Al-Kahfi ayat 10-11 ini, Pak. Di Al-Kahfi ayat 10, bahasa pertama, Pak. Bahasa pertamanya adalah ingatlah. Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung. Kenapa kok bahasanya di awal ingatlah ya? Kenapa tidak langsung saja tatkala pemuda-pemuda itu? Ternyata ini ada kalimat sebelumnya. Kalau diterjemahkan langsung, itu tatkala saja, Pak. Ingatlah itu, ini ada kaitan di ilmu nahu. Ada kalimat sebelumnya yang mengatakan harus diingat. Memang nggak ketemu kalau diterjemahan. Ingatlah, kita itu diminta ingat peristiwa ini. Karena ada sesuatu yang menarik. Ashabul Kahfi ini berdoa. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Asal muasalnya itu mereka ingin keluar dari negeri yang pemimpinnya zolim. Mereka tidak mau menjadi orang yang zolim, tidak mau menjadi bagian dari itu. Akhirnya kabur 7 orang ini. Nah kemudian, Pak, di ayat ke-11 yang menarik, kata Allah, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam gua itu. Berapa tahun? Berapa tahun? 300 tahun. 300 tahun. Makanya pas keluar itu mereka, 1 orang keluar karena pas begitu bangun semua setelah 300 tahun, itu pada lapar. Minta untuk keluar mencari makanan. Masih ada tuh keping uang logamnya. Pada saat ke pasar ditanya gitu kan, ini kok uang ini uang dari mana gitu. Jadul. Udah tidak dikenali. Tapi ini ada orang yang mengingat. Jadi tuh beberapa turunan gitu, beberapa generasi masih ada yang mengumpulkan itu sehingga tahu ini tuh koin abad kesekian gitu kalau kita. Makanya ditelusuri. Ini bagian dari dulu cerita, masih bagian dari kerajaan gitu, yang memang menghilang pada saat entah tahu kemana.
Pada akhirnya karena memang sudah ketahuan seperti itu, balik lagi ke gua. Dan disitulah memang tidak diceritakan lebih lanjut, tetapi ada semacam tafsiran bahwa mereka akhirnya dimatikan kembali, kemudian memang nanti dijanjikan surga. Yang ketujuh orang ini. Poinnya menarik Pak di situ. Pada saat ingin meminta sesuatu, itu beruzlah, kemudian hadiahnya adalah mendapatkan petunjuk. Maka kenapa tahajud itu salah satu hikmahnya adalah bisa mendapatkan petunjuk. Nyambung ya? Nyambung. Orang yang sering suka atau rajin salat tahajud, salah satu hikmahnya adalah mudah Allah untuk memberikan petunjuk. Apa saja itu, bisa rezeki, bisa pekerjaan, bisa apapun. Begitu. Dan yang terakhir adalah uzlahnya Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Ini juga Nabi Muhammad beruzlah pada saat kekafiran merajalela. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hiro untuk meditasi, kalau bahasa sekarang. Kalau dulu namanya uzlah. Ya, uzlah namanya. Nabi Muhammad pun begitu. Kemudian apa hikmahnya? Pada saat Nabi Muhammad SAW beruzlah di Gua Hiro, turunlah ayat pertama, Iqra, dan sampai ke ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Disitulah hadiah terbesar bagi umat manusia secara umum dan kita secara khusus, umat Nabi Muhammad SAW. Pada saat beruzlah itulah ada hadiah yang Allah berikan berupa petunjuk kehidupan, Mbak. Begitu. Jadi uzlah itu secara sederhana adalah mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia. Kenapa ini perlu dilakukan? Batin kita itu seperti perut, Pak. Perut kan juga perlu dipuasakan. Maka setahun sekali, kalau tidak rajin puasa Senin Kamis, dipaksa untuk dikosongkan perut selama 1 bulan. Untuk apa itu? Berhenti sejenak supaya sehat. Begitu kan? Hati juga sama. Jangan melulu kerja, jangan melulu mikirin dunia. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, istirahatkan dirimu sejenak dan hatimu, pikiranmu. Dari apa? Dari dunia. Dengan cara apa? I'tikaf, ibadah, tahajud, salah satunya begitu. Di antaranya, salah beberapanya berarti. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau isoman COVID termasuk uzlah nggak? Isolasi COVID, wah abdi mah bade uzlah, bade ka mana isolasi? Kira-kira isolasi itu termasuk uzlah nggak Pak? Bukan. Mengasingkan diri. Jadi mengasingkan diri itu belum tentu beruzlah. Karena beruzlah itu ada sandingannya, yaitu tafakur. Iya di imah isoman, tapi nonton TV terus ya anger. Itu sholat, atau misalkan sholat ya sudah gitu, cuman itu unggul. Aya nu lain, tidak ada tafakurnya, tidak ada hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, nggak ada misalkan, atau minim sekali, nggak bisa dikatakan uzlah. Jadi uzlah itu secara paling sederhana seperti kita bermeditasi, bertapa, seperti kita ini, tidak ada hal yang dipikirkan kecuali ibadah. Tidak ada hal yang dipikirkan kecuali mengkoreksi diri sendiri bagaimana kualitas ibadah yang kita lakukan selama ini. Wallahu alam Pak, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tadi hadis tadi ya, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa tidurnya orang alim adalah lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Itu saya cantumkan di situ. Naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Gitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa orang berilmu itu lebih berharga malah tidurnya dibanding orang yang bodoh. Mengerjakan amal ibadah sholat misalkan 1000 rakaat masih lebih baik orang yang alim tetapi tidur. Karena pada saat nanti bangun, orang alim itu langsung mengingat Allah. Tapi yang tadi sholat sampai 1000 rakaat, walau alam pikiran ke mana? Begitu kurang lebih.
salah satu bagian dari uzlah itu adalah seperti kita tadarus, kemudian seperti kita mengaji seperti ini, kemudian misalnya kita berzikir, itu juga bagian dari uzlah. Memang yang harus kita tekankan adalah, poinnya adalah pada saat kita beruzlah itu, apa yang ada di pikiran kita, di hati kita pada saat itu. Kalau masih kemana-kemana, nah itu nggak bisa disebut uzlah. Jadi syarat uzlah itu harus ajeg gitu. Kalau memang kita berzikir, pahami apa yang kita baca, apa yang mau kita ingat, kan begitu. Yang jelas kalau zikir pasti ingat Allah. Ingat nggak kita kalau ngaji itu? Apa ternyata ingat ke hutang atau misalkan sinetron gitu kan? Atau ke Persib? Apa yang kita ingat pada saat beruzlah itu? Yang poin penting adalah tafakurnya. Wallahu alam gitu. Memang tingkatan paling tertinggi di uzlah itu adalah seperti itu, tidak memikirkan hal yang lain. Nah, latihannya di sholat tahajud, karena kan kita tidak mungkin setiap waktu umroh kan. Makanya Allah itu menganjurkan kita untuk sholat tahajud supaya beruzlah setiap hari. Kaitan dengan muamalahnya, Pak. Pada saat kita sudah selesai melaksanakan uzlah itu, harapannya adalah kita bisa lebih kuat menghadapi hidup, Pak. Tidak mudah menyerah, tidak mudah lelah, tidak gampang untuk berputus asa. Karena kita sudah tahu betul arti hidup ini tuh bagaimana, begitu. Jadi uzlah itu tuh hikmahnya begitu. Salat tahajud salah satunya tuh begitu. Memahami, kalau kita nanti misalkan pas ya kan kita tahu bahwa orang lain dengan kita sama-sama manusia, nanti akan ada penghisaban. Kita jadi tahu gitu. Ya udahlah, kita mah diam aja. Nanti kalau udah nggak marah misalkan, baru nanti kita ngomong lagi. Itu bagian dari uzlah, begitu ya. Jadi barangkali cukup ya. Jadi saya akhiri di kajian malam hari ini, uzlah itu sebisa mungkin kita lakukan setiap saat. Sudah cukup, Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah kita, sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.